Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang variabel random. Jadi variabel acak di sebuah probabilitas atau kemungkinan. Jadi di sini kita akan belajar tentang variabel random itu sendiri seperti apa dan juga jenis-jenis dari variabel random. Yang pertama dari variabel random merupakan rule atau juga bisa diartikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Menurut dari C. Supranto di tahun 2009. Jadi kemungkinan-kemungkinan atau yang menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan dari hasil percobaan itu disebut sebuah variabel acak. Contohnya di sini sebuah pengundian atau pelemparan dua mata uang logam, distribusinya kemungkinan untuk muncul dapat digambarkan melalui diagram Venn tersebut. Nah, di sini berarti kan ada MM sebanyak 2 kali, kemudian MB 1 kali, BM 1 kali, dan seterusnya. Jadi ini adalah peluang dari masing-masing sisi dari muka dari kan di sini ada dua uang logam, maka otomatis kan satu uang logam itu sama dengan punya dua sisi. Kemudian kalau dua uang logam berarti ya dikali dua ada 4 kemungkinan. Di sini berarti ada kemungkinan MB. Jadi ini penamaan aja ya. MB, kemudian BM, BB, dan seterusnya. Jadi ada empat sisi atau 4 kemungkinan yang terjadi. Misalkan gambarnya seperti atau hasilnya seperti ini, kemudian ditentukan titik-titik sampelnya sehingga XMM2, kemudian XMB1, dan seterusnya. Kemudian dari penyelesaian itu dikatakan sebagai variabel acak yang menyatakan jumlah muka yang muncul. Jadi dapat mengambil nilai X, 0, 1, 2, maka distribusinya ada seperti ini. X0 itu tadi karena dia tidak muncul maka ya atau 1/4, kemudian juga 1/2/4, 2/1/4, dan seterusnya. 4 ini berarti dari probabilitas totalnya. Kemudian jenisnya dari variabel random ada dua, yaitu variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Jadi random diskrit dan juga random continue jenisnya. Yang pertama diskrit itu merupakan variabel yang hanya memiliki nilai 0, 1, 2, atau 3. Jadi di mana untuk tiap nilai variabel terdapat peluangnya. Diskrit di sini mengambil nilai tertentu yang terpisah yang umumnya dihasilkan dari perhitungan suatu objek. Contohnya, untuk variabel diskrit itu percobaan, misalkan nih ada percobaan penelitian terhadap 50 produk baru. Variabel acak diskritnya merupakan banyaknya produk yang rusak. Kemungkinan nilainya kan 0, 1, dan seterusnya sampai 50. Jadi nilainya konkret. Kemudian pencatatan pengunjung restoran pada suatu hari. Variabel randomnya atau variabel acaknya yang diskrit adalah banyaknya pengunjung. Misalkan nih, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah gambaran dari variabel ini atau variabel random diskrit. Jadi kuncinya adalah di apa namanya? Dihasilkan dari perhitungan suatu objek. Jadi di sini dihasilkan dari perhitungan suatu objek. Karena di situ ada misalkan ada hasil yang didapatkan atau ada sebuah angka yang didapatkan dari hasil perhitungan tersebut. Kemudian dari tabel dapat diketahui bahwa probabilitasnya tidak satupun mobil terjual dalam sehari adalah 0,18 atau kemungkinannya 18% dan seterusnya. Jadi dari tabel yang sama kita juga dapat mengetahui ekspektasi harapan rata-rata terjualnya mobil dalam 300 hari atau 1 unit gitu. Misalkan seperti ini. Oke, kemudian untuk continue itu merupakan variabel yang tidak diskrit ketika tadi non diskrit. Jadi continue itu jika X adalah variabel continue, maka nilai X berada dalam interval. Jadi interval di sini misalkan
minus sampai plus atau batas-batas lain. Jadi ketika tadi discrete itu ada hasil nyatanya atau konkretnya berapa, misalkan tadi jumlah cacat produksi atau jumlah pengunjung. Kalau di continue ini berarti dia variabel continue yang berada di dalam interval. Misalkan variabel acak continue di sini nilainya dihasilkan dari hasil pengukuran suatu objek. Jadi kemudian ada hasil pengukuran dari suatu objek. Contohnya, dalam percobaan membangun proyek perkantoran baru setelah 6 bulan, variabel acak continue-nya adalah prosentase proyek yang diselesaikan. Jadi ada kemungkinan 0 sampai 100%. Kemudian juga jadi ada perhitungannya atau hasil pengukurannya. Kalau tadi misalkan nih yang discrete-nya tadi berarti kan membangun proyek perkantoran selama 6 bulan. Berarti variabel discrete-nya adalah jumlah harinya. Berapa? 30 hari kah? 40 hari kah? Dan seterusnya. Kalau di continue berarti dia adalah nilai-nilai variabel acaknya atau dalam prosentasenya, prosentase proyek yang diselesaikan. Nah, contoh lagi nih, yang isi botol minuman jadi. Jadi ada jumlah mililiternya ditentukan. Kemudian juga penimbangan 20 paket kemasan, berat sebuah paket kemasan. Jadi ada hasil pengukuran dari suatu percobaan atau suatu kasus. Oke, jadi itu adalah dua jenis tentang variabel acak atau variabel random, ada discrete dan juga continue. Intinya tadi dari discrete itu adalah dia yang konkret dan juga real, kemudian juga continue tadi ada hasil pengukuran pada suatu objek. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.